Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Report. Gunung Agung di Bali kembali mengalami erupsi pada Kamis malam. Dan akibatnya warga sekitar Gunung Agung diminta untuk menjauh dengan radius 4 km dan tidak melakukan aktivitas di area gunung. Dilansir Detikcom, Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Agung menyatakan Gunung Agung masuk ke level siaga. Sementara itu dalam akun unggahan netizen dalam akun Instagram @dex_sukata, abu vulkanik juga sudah mulai terlihat dan dirasakan warga Desa Penglatan, Singaraja. Dan saat ini sudah ada koresponden CNN Indonesia Igede Nyoman Wiryadinata di Pantai Sindu Sanur, Bali. Selamat siang Nyoman, walaupun belakang Anda indah tapi kita baru saja menerima informasi ketika tentang erupsinya Gunung Agung kembali begitu Nyoman. Bagaimana pantauan Anda terkait dengan khususnya pariwisata di sana? Apakah ini membuat para wisatawan menjadi takut dan kembali ke negaranya masing-masing atau tetap santai-santai saja Nyoman? Ya Hanum, memang hari ini artinya berdasarkan data dari PVMBG yang memantau Gunung Agung di pos pantau Rendang dari pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang ini memang aktivitas Gunung Agung menurun dibandingkan dengan pada tanggal atau pada hari Kamis kemarin ketika pada tanggal 10 Januari 2019 sempat terjadi erupsi dengan tinggi kolom abu sekitar 2.000 meter dari puncak kawah Gunung Agung. Berdasarkan data yang baru saja dikeluarkan pada pukul 12 siang tadi, hari ini artinya periode pada pukul 6 hingga pukul 12, ketinggian asap kawah tipis yang berwarna putih yang keluar dari Gunung Agung hanya memiliki tinggi sekitar 100 sampai 200 meter di atas puncak kawah. Artinya aktivitas Gunung Agung bisa dibilang menurun dibandingkan dengan hari Kamis kemarin ketika sempat memuntahkan abu vulkanik, kemudian pasir yang kemudian sempat terpantau di wilayah Ban, kemudian di Kecamatan Abang juga termasuk di Desa Dukuh, di mana pada saat itu pada pukul 19.55 sempat terjadi erupsi dengan tinggi sekitar 2.000 meter dari puncak Gunung Agung. Kalau kita mereview artinya dari 2 minggu terakhir, dari tanggal 30 Desember 2018 sampai hari ini, artinya ada 2 erupsi yang cukup besar, yakni pada tanggal 30 Desember dengan ketinggian sekitar 2.500 yang kemudian juga melontarkan abu vulkanik termasuk juga pasir yang kemudian terjadi lagi pada tanggal 10 pada hari Kamis kemarin dengan ketinggian yang lebih rendah sekitar 2.000 saja dari puncak kawah Gunung Agung, artinya 2.000 meter dari puncak kawah Gunung Agung. Nah, dari analisis inilah kemudian PVMBG masih menyatakan status Gunung Agung pada posisi level 3, artinya siaga. Dan dinyatakan bahwa tidak ada indikasi akan terjadinya erupsi yang lebih besar berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan 2 minggu terakhir ini oleh pihak PVMBG. Kemudian namun walaupun begitu, di level siaga ini masyarakat diminta untuk tetap tidak melakukan aktivitas di radius 4 km dari puncak kawah Gunung Agung, termasuk juga bagi wisatawan yang hendak mendaki atau menikmati puncak atau suasana pagi dari puncak Gunung Agung memang tidak disarankan untuk melakukan hal ini. Termasuk juga mereka ataupun warga yang melakukan aktivitas ataupun bermukim di aliran-aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Agung. Artinya kemungkinan akan ada bahaya sekunder, apalagi saat ini Gunung Agung ataupun wilayah Karangasem termasuk juga sebagian besar Pulau Bali artinya sedang ada musim hujan yang dikhawatirkan akan adanya kemungkinan akan lahar dingin yang pada tanggal 10 ketika Gunung Agung mengeluarkan abu yang juga paparan abu ini ketika hujan akan melahirkan lahar yang kemudian akan menuju ke aliran-aliran sungai yang memang berhulu di puncak Gunung Agung. Artinya masyarakat yang beraktivitas di aliran sungai termasuk bermukim di aliran sungai yang berhulu di Gunung Agung diminta untuk tetap waspada walaupun berada jauh di radius lebih dari 4 km. Kemudian bagaimana dengan wisatawan?
Memang kalau kita lihat data yang dikeluarkan oleh Disparda, artinya di tahun 2018 ini ada penurunan, artinya tidak sesuai dengan target. Artinya di tahun 2018 kemarin, jumlah wisatawan yang ditargetkan untuk datang ke Bali sekitar 6,3 juta wisatawan, namun hingga akhir Desember 2018 hanya tercapai sekitar 6,1 juta wisatawan saja ke Pulau Bali ini. Memang tidak serta-merta akibat adanya aktivitas Gunung Agung, kemudian belum stabilnya Gunung Agung, namun diperkirakan karena adanya bencana alam yang beberapa tempat yang ada di Indonesia. Namun sekarang kalau kita lihat Hanum, di objek-objek wisata yang ada di Pulau Bali masih diramaikan oleh kunjungan wisatawan yang berlibur di awal tahun. Kemudian kalau kita lihat kemarin juga ada peningkatan ketika terjadi liburan di akhir tahun dengan jumlah penumpang yang melewati Bandara Igusti Ngurah Rai sekitar 12,7 juta orang yang lalu lalang di Bandara Igusti Ngurah Rai. Artinya ini terjadi peningkatan di liburan akhir tahun dan kemudian diikuti dengan awal tahun ini. Artinya tidak terlalu berpengaruh lah aktivitas Gunung Agung atau belum stabilnya Gunung Agung. Namun wisatawan memang tidak diwajibkan atau tidak diharuskan untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau menikmati wisata-wisata yang ada di wilayah sekitaran Gunung Agung, apalagi melakukan aktivitas pendakian seperti itu, Hanum. Baik, Inyoman Wiryadinata, semoga tidak ada erupsi susulan. Terima kasih atas laporan Anda langsung dari Pulau Dewata, Bali.